ketika kita berjalan dalam tuntunannya, mendengarkan suaranya, dan hidup dalam pertobatan, Tuhan selalu buka jalan. Karena Ia ada di tengah-tengah kita. Shalom, salam sehat. Dari lokasi pembangunan gedung gereja Jemaat Lewandik, Klasis Walendrang, kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Mingguan Gereja Toraja edisi 1 November 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema, Allah ada di tengah-tengah kamu. Mak dioren tupuang matua lan tangga-tanggami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan saat ini, 3 pengajaran penting yang hendak kita renungkan. Yang pertama ialah dalam kehidupan ini, ketika hidup kita terhimpit oleh berbagai kesukaran, ketika kita ibaratnya sedang berjalan dalam sebuah situasi yang menyesakkan, dalam sebuah pengembaraan di padang belantara, di mana tujuan, cita-cita sepertinya menjadi suram bagi kita. Atau di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan bentangan hambatan yang luas, hambatan yang menjulang tinggi di depan mata kita. Atau di tengah-tengah pelayanan kita diperhadapkan dengan kondisi di mana kita sepertinya tertekan dan berada di tengah-tengah orang yang gemar berbuat dengan dosa. Pertanyaan kita selalu ialah, di mana Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang seperti itu? Adakah Tuhan peduli dengan kondisi yang sedang dialami? Ibarat hidup dalam pengembaraan di padang belantara, seperti yang dialami oleh pemazmur, oleh umat Israel, seperti yang dialami oleh umat Israel pada masa Yosua, seperti pergumulan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil bahwa ia teraniaya, ia terintimidasi, dan seperti Yohanes yang hadir memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel yang gemar hidup di dalam dosa. Adakah Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah realitas seperti itu? Mungkin kita juga sedang bertanya, saudara-saudara, adakah Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita saat ini? Ketika corona sepertinya enggan untuk segera berlalu, ketika krisis ekonomi sepertinya terus menekan kehidupan kita, dan ada riak-riak yang diperhadapkan kepada bangsa kita oleh segelintir orang, kelompok orang yang tidak puas dengan segala yang diupayakan oleh pemerintah hingga saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari situasi yang seperti itu, dari pertanyaan yang seringkali muncul dalam hidup kita, adakah Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup ini? Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesesakan yang sedang saya, Anda dan kita semua hadapi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang kedua, tentang pengharapan. Kepada Yosua, Tuhan menegaskan, aku Allah yang hadir di tengah-tengah kamu. Allah yang akan menuntun umatnya. Allah yang akan membawa umatnya kepada masa depan. Allah yang akan mengenyangkan umatnya dengan kebaikan, seperti kata pemazmur. Allah yang akan menyegarkan jiwa umatnya yang sesak dengan kasih setia, dengan kebaikan. Allah yang akan hadir dengan roh dan apinya untuk menyucikan umatnya. Allah yang hadir dengan kuasanya untuk membawa umatnya melampaui semua rintangan tantangan,
Allah hadir untuk mengumpulkan yang terserak, untuk memastikan masa depan bagi umat yang sedang berjalan menghadapi berbagai tantangan. Allah yang menguatkan umatnya dengan rohnya. Allah yang dengan kasih setia menantikan umatnya selalu berbalik kepadanya, kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemazmur, kalau umat Israel pada masa Yosua, kalau pengalaman hidup Rasul Paulus dan Yohanes meyakini bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kesukaran hidup yang mereka alami, mestinya saudara dan saya juga selalu percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah berbagai situasi hidup kita. Sebab Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita di dalam Yesus Kristus. Allah yang memastikan selalu berjalan bersama-sama dengan kita sampai kepada tujuan, kepada masa depan, kepada hari esok yang selalu lebih baik dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan? Kalau Allah kita adalah Allah yang hadir di tengah-tengah berbagai situasi hidup kita. Hal yang ketiga dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, berserulah kepadanya di tengah-tengah pergumulan dan kesukaran hidup, sebab Ia Allah yang selalu mendengar. Percayalah kepadanya, berjalanlah dalam tuntunannya. Sebesar apapun hambatan, tantangan, pergumulan yang sedang kita alami, percayalah kepadanya bahwa Ia ada dan akan bersama-sama dengan kita menyeberangi sungai yang lebar, yang dalam, kepada Yeriko, kepada masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, saudara-saudara, hiduplah dalam pertobatan sebagai wujud percaya kita akan kasih setia Tuhan yang terus Ia limpahi dalam hidup kita. Mari kita selalu meyakini, mengimani bahwa sungguh ketika kita berseru kepadanya, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita berjalan dalam tuntunannya, mendengarkan suaranya, dan hidup dalam pertobatan, Tuhan selalu buka jalan karena Ia ada di tengah-tengah kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.